Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Saleha untuk episode yang akan datang. Ya, dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Nadia lah yang akan menjadi orang yang membongkar status dan juga jati diri Ferdi ya kawan-kawan. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya telah hadir sosok karakter baru wanita bernama Nadia. Ya, awalnya sosok Nadia ini muncul sebagai adik Alia yang akan menuntut balas kepada Nando dan juga Saleha karena Nadia menganggap bahwa Nando telah menyakiti Alia hingga Alia sampai mengidap penyakit keras dan meninggal dunia. Nampaknya permainan yang dimainkan oleh Nadia ini benar-benar sangat luar biasa. Bahkan seseorang selicik Dita pun sampai tertipu ya kawan-kawan dengan semua ini. Dita percaya bahwa Alia ini memang memiliki adik, seorang perempuan bernama Nadia. Dan saat ini Dita sedang menghasut Nadia untuk membalaskan dendam Alia kepada Nando dan Saleha. Ya, namun ternyata tidak disangka-sangka Nadia adalah anak kandung dari Rianti ya kawan-kawan. Kita masih belum diperlihatkan dengan jelas bagaimana semua itu bisa terjadi, bagaimana Rianti bisa memiliki seorang anak yang telah disembunyikan selama ini, yaitu Nadia ya kawan-kawan. Namun yang pasti dengan kondisi Rianti yang saat ini, Rianti bisa kapan saja pergi meninggalkan dunia ini ya kawan-kawan. Dan ketika nanti semua itu benar-benar terjadi, Rianti telah mewariskan kejahatannya kepada Nadia. Rianti telah membeberkan semua hal yang Rianti tahu tentang Dita dan juga Siska. Rianti tentunya merasa sakit hati ya kawan-kawan karena ketika Rianti di penjara, Dita dan juga Siska malah lepas tangan dan tidak mau membantu Rianti, sehingga akhirnya Rianti harus menderita sendirian di penjara, sedangkan Siska hidup enak dan Dita pun bisa merasakan kebebasannya, meskipun pada akhirnya Siska juga terjerat kasus karena membuat Saleha keguguran hingga membuat Siska terpaksa harus memilih untuk berpura-pura gila dan tinggal di rumah sakit. Ya, sebelum meninggal dunia, Mimin yakin bahwa Rianti pasti akan menceritakan semuanya kepada Nadia tentang kartu as dari Siska ataupun dari Dita ya kawan-kawan. Ya, Dita memang berencana untuk merebut semua harta kekayaan Pak Rahmat melalui pernikahan Gania dan juga Ferdi. Namun ada satu hal yang tentunya akan membuat Dita gagal untuk mendapatkan semuanya. Ketika Pak Rahmat nantinya tahu bahwa Ferdi bukanlah anak kandungnya. Nah, dia pasti sudah mendapatkan informasi itu dari Rianti, dan ini akan menjawab pertanyaan semua penonton ya kawan-kawan. Dulu pada saat Isabella meninggal dunia, Isabella belum sempat menceritakan kepada siapapun tentang jati diri Ferdi. Tentunya hal ini akan terus disembunyikan oleh Ferdi, Gania, Siska, dan juga Dita ya kawan-kawan. Apalagi Dita ini mengharapkan harta kekayaan Pak Rahmat, sehingga Dita pasti akan memanfaatkan Ferdi untuk mencapai tujuannya. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol
subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin. Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha. Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Nah, di sini setelah kehilangan ibunya, Nadia pasti tidak akan terima melihat Gania, Dita, yang nantinya akan hidup enak dengan menguasai harta kekayaan Pak Rahmat melalui Ferdi. Oleh karena hal itu, akhirnya si Nadia ini menyusun sebuah rencana ya kawan-kawan untuk membongkar semua rahasia besar ini, bahwa Ferdi bukanlah anak kandung dari Pak Rahmat. Lagi pula saat ini Bu Siska juga sedang berada di rumah sakit jiwa, sehingga gerak-gerik Nadia pasti akan lebih mudah ya kawan-kawan untuk bisa melancarkan aksinya. Dan ketika nanti semua ini terbongkar, Pak Rahmat pasti benar-benar akan marah besar ya kawan-kawan. Pak Rahmat benar-benar akan kecewa dengan semua ini. Ternyata selama ini dirinya dibohongi oleh Siska dan juga Ferdi. Ya, mungkin alasan dari Nadia membongkar semua ini bukan untuk melindungi harta kekayaan Pak Rahmat ya kawan-kawan, melainkan Nadia hanya ingin melihat orang-orang yang telah mengkhianati ibunya hidup menderita. Ya, dengan diusirnya Ferdi dari rumah Pak Rahmat nantinya, hidup Ferdi pasti akan sengsara. Gania sebagai istri Ferdi juga pasti akan ikut pergi dari rumah itu. Sementara itu akhirnya rencana Dita gagal untuk menguasai harta kekayaan Pak Rahmat. Sedangkan Bu Siska pasti akan semakin lama membusuk di rumah sakit jiwa ya kawan-kawan. Karena Pak Rahmat tentunya tidak akan pernah membebaskan Siska dari sana. Wah, memang menurut Mimin satu-satunya orang yang bisa membongkar jati diri Ferdi saat ini adalah Nadia ya kan kawan, karena tidak mungkin tiba-tiba Dita atau Gania memberitahu semua orang tentang jati diri Ferdi, karena memang mereka sedang mengincar harta kekayaan Pak Rahmat melalui Ferdi ya kawan-kawan. Nah, kira-kira menurut teman-teman apakah prediksi Mimin kali ini cukup masuk akal atau tidak ya? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.